Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pijakan inspirasi. Semua bangsa memiliki pahlawan-pahlawan mereka sendiri. Beberapa mencapai ketenaran dan keberuntungan karena membela negara mereka melawan agresi eksternal. Yang lain dimuliakan karena karya-karya artistik mereka. Sebagian lagi menjadi simbol-simbol harapan dalam menghadapi kesulitan besar. Oleh karena itu, semua negara dan peradaban besar selalu memperingati dan merayakan aksi dan tindakan heroik yang dilakukan tokoh-tokoh historis besar mereka. Sejarah Islam, bahkan sejarah manusia, dipenuhi prestasi-prestasi besar yang dilakukan individu-individu terkenal dalam ruang lingkup berbeda-beda. Akan tetapi, hanya sangat sedikit orang yang mampu mencapai posisi agung dan luhur yang dicapai oleh satu orang. Ia lebih berani daripada singa, malaikat di antara para manusia, dan pangeran bagi para syuhada. Beliaulah Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Husain bin Ali bin Abi Thalib lahir di Madinah dalam keluarga yang paling mulia dan dihormati di kawasan Arab. Ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib, khalifah Islam keempat, dan ibunya adalah Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah. Oleh karena itu, silsilah keluarga Husain merupakan silsilah keluarga tertinggi. Abdullah, putra Khalifah Umar, pernah bertanya kepada ayahnya, mengapa beliau selalu memperlakukan Husain dan saudaranya Hasan lebih baik daripada putra-putranya sendiri. Sang khalifah besar itu menjawab dengan nada marah, Abdullah, ucapanmu telah menyakitiku. Tidakkah kamu tahu bahwa kakekmu tidak sebanding dengan kakek mereka? Apakah menurutmu nenekmu sejajar dengan nenek mereka? Apakah paman dari pihak ibumu setara seperti paman dari pihak ibu mereka? Dapatkah bibi dari pihak ibumu sama dengan bibi dari pihak ibu mereka? Apakah paman dari pihak ayahmu sama rankingnya dengan paman dari pihak ayah mereka? Dapatkah bibi pihak ayahmu menyejajarkan diri dengan bibi dari pihak ayah mereka? Abdullah sang putra Khalifah Umar memahami perkataan ayahnya. Bila mengaitkan pada latar belakang keluarga dan asal-usul kebangsawanannya, maka tidak ada yang mampu mengungguli Husain. Dalam masalah ini, beliau tidak dapat dibandingkan. Tumbuh besar di Madinah di bawah pengawasan kakek tercintanya Rasulullah dan kasih sayang kedua orang tuanya, Ali dan Fatimah, Husain memiliki kualitas dan sifat yang luhur. Bahkan kejujuran, integritas, dan kesalehannya menjadi keunggulan karakter dan kepribadiannya. Lebih dari segalanya, Husain tumbuh menjadi seorang pria dengan keyakinan yang mantap dan prinsip-prinsip yang tidak mengenal kompromi. Beliau mewarisi semua sifat dan sikap mulia kedua orang tuanya, serta menerima bimbingan mengenai Islam dari Rasulullah sendiri. Karena amat mencintai kedua cucunya, beliau mengunjungi mereka setiap hari dan meluangkan waktu berkualitas bersama mereka. Rasulullah kerap dengan sukarela menyuapi Husain dan kakaknya dengan tangannya sendiri, serta menjadi gelisah dan cemas jika mengetahui kedua cucunya sakit atau bersedih. Suatu hari, saat Husain dan saudaranya berlari ke dalam masjid, selagi Rasulullah sedang menyampaikan khutbah, pemandangan indah kedua cucunya yang memakai pakaian baru dan tampak sangat tampan amat menyentuh Rasulullah. Sampai-sampai beliau membungkuk dan dengan lembut mendudukkan keduanya di sebelahnya di dalam mimbar seraya berkata, sungguh benar firman Allah, sesungguhnya anak-anak dan harta benda duniawi adalah ujian bagi manusia. Ketika aku melihat anak-anak ini datang, aku tidak dapat menahan diri selain menghentikan khutbah dan berlari ke arah mereka. Husain menghabiskan tahun-tahun awalnya dalam asuhan Rasulullah, guru terbaik dari semua guru, dan ia mempelajari semua kebiasaan kakek tercintanya. Ia menikmati bermain bersama Rasulullah. Ketika beliau larut dalam sholat hariannya, Husain memanjat bahu beliau dan bermain seperti anak-anak seusianya. Suatu ketika, kala Rasulullah sedang memangku Husain, tiba-tiba air matanya membasahi pipinya.
Ketika ditanya mengapa beliau menangis, Rasulullah menjawab, "Karena malaikat Jibril tadi datang dan mengabarkan kepadaku bahwa pengikutku akan membunuh cucuku ini. Ia bahkan menunjukkanku debu tempat ia dibantai dan debu itu berwarna merah." Ketika Rasulullah meninggal dunia pada tahun 632, Husain baru berusia 7 tahun. 6 bulan kemudian, ia mendapat guncangan lain ketika ibunda tercintanya Fatimah juga meninggal dunia, meninggalkannya dalam perawatan ayahnya Ali. Ini masa yang sangat sulit bagi Husain muda yang tiba-tiba kehilangan kecintaan dan kasih sayang seorang ibu. Sebagai pria yang sangat bijak dan terpelajar, Ali mencoba sekuat tenaga mengisi kekosongan yang ditinggalkan istrinya dan merawat Husain dengan baik, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana dan tampan. Saat Utsman menjadi khalifah, Husain berusia sekitar 20 tahun dan sudah sangat dikenal karena kemahirannya yang beraneka ragam, kemampuan militernya dan keberaniannya. Sebagai seorang tentara ulung, ia ikut dalam sejumlah pertempuran melawan musuh-musuh Islam, di mana salah satu perang berujung pada penaklukan Tabaristan. Karenanya, Husain mendapatkan reputasi di Madinah atas pengorbanannya demi kepentingan Islam. Namun, pada periode akhir pemerintahan Khalifah Utsman, gesekan-gesekan dan perpecahan-perpecahan internal mulai mengganggu kesatuan negara Islam. Berupaya menciptakan kekacauan di dalam negara Islam, para pemberontak coba menyalahkan Khalifah atas situasi yang semakin memburuk di Madinah. Namun, Khalifah membantah semua tuduhan mereka. Kegagalan mereka menjatuhkan nama Khalifah, mendorong para pemberontak untuk membunuhnya. Husain dan saudaranya lah yang berdiri di gerbang depan rumah sang Khalifah untuk melindunginya dari para musuh. Sayangnya, para pemberontak berhasil memasuki rumah Khalifah Utsman melalui pintu belakang dan membunuhnya secara brutal. Pada tahun 656, Ali kemudian terpilih sebagai Khalifah Islam keempat. Selama masa kekhalifahan Ali, Husain berdiri mendampingi ayahnya seperti sebuah batu dan mendukungnya semaksimal mungkin. 4,5 tahun masa kekhalifahannya, Ali meninggal dunia karena dibunuh oleh salah seorang anggota sekte Khawarij. Sebelum menghembuskan nafas, Ali memanggil kedua anaknya, Hasan dan Husain, kemudian berkata kepada mereka, "Aku ingin kalian selalu takut kepada Allah dan jangan merasa menyesal atas apa yang kalian tidak bisa dapatkan. Berlaku baiklah kepada orang lain, bantulah yang lemah untuk melawan penindas." Hasan dan Husain menuruti nasihat ayah mereka. Hasan dikenal sebagai sosok yang lembut dan cinta damai, serta tak menyukai konflik dan pertumpahan darah. Meski terpilih sebagai khalifah, segera setelah kematian ayahnya, beliau mundur dan menyerahkan posisi itu kepada saingannya, Muawiyah bin Abi Sufyan, demi menghindari perebutan kepemimpinan. Namun, Husain tidak setuju dengan keputusan kakaknya dan Muawiyah dianggap menjadi salah seorang oportunis dan perebut kekuasaan.